Di video kali ini aku pengen bahas 7 kesalahan yang pianis otodidak selalu buat. Aku udah ajarin ratusan murid di akademi online aku yang kebanyakan pianis otodidak. Jadi aku sering banget ngebenerin masalah-masalah ini di sesi online group coaching aku. Makanya di video kali ini aku pengen berbagi ke teman-teman semua yang pianis otodidak. Jadi harus ditonton sampai akhir ya. Yang pertama, terlalu cepat main. Jadi banyak pianis otodidak itu mencoba belajar bagian-bagian yang sulit terlalu cepat, yang makanya bikin frustrasi. Jadi contohnya ada bagian sulit seperti ini. Pianis otodidak biasanya itu frustrasi, jadi mainnya cepet-cepet. Makanya berantakan. Nah, jadi solusinya adalah teman-teman belajar pakai metronom. Nah, jadi metronom itu teman-teman bisa atur kecepatannya. Jadi kalau contohnya ini kan tadi cepet banget ya. Jadi contohnya kita tempo segini. 1, 2, 3, 4. Nah, kita coba mainin. Nah, kan enak. Gitu kan enak. Jadi semuanya on tempo, semuanya rapi, semuanya lancar. Nah, terus mungkin teman-teman bertanya, gimana cara aku set metronom atau set temponya biar bisa pas dengan kecepatan yang aku pengen? Nah, solusinya adalah teman-teman ngeset metronomnya sampai teman-teman mainnya bener. Jadi kalau teman-teman yang penting lancarin dulu tanpa tempo, baru teman-teman pakein tempo atau metronomnya, teman-teman coba main ngikutin metronom by defaultnya. Kalau contohnya, ini kan defaultnya contohnya. Kita main dulu. Nah, itu kan pasti salah tuh. Artinya kan, kita masih tidak bisa mengikuti beatnya. Yang kita lakukan adalah kita lambatin lagi. 1, 2, 3, 4. Kita coba. Nah, kita sekarang coba temponya segini nih ya. Nah, ini kan udah bisa ngikutin. Artinya ini tempo yang teman-teman udah nyaman. Abis itu, teman-teman baru setiap kali nambahin 3. Jadi contohnya tadi temponya 60, tambahin jadi 63. Terus 66, terus 69. Lanjutin terus sampai teman-teman bisa sesuai dengan kecepatan aslinya. Bagi kamu yang pianis otodidak dan pengen diajarin aku langsung, bisa cek deskripsi di bawah, slot limited karena jadwal aku sudah hampir full. Yang kedua, teman-teman nggak pernah pakai pedal. Jadi pedal ini sangat penting untuk teman-teman menghasilkan suara yang bagus. Kalau contohnya aku mainnya seperti ini, bosenin, tapi kalau aku mainnya begini, karena ada pedal, suaranya jadi indah sekali. Jadi sebenarnya hal ini adalah hal yang sangat perlu dipelajarin oleh pianis otodidak nih. Jadi by default sebenarnya kaki kita tuh nyentuh pedal terus nih, ya. Baru pas kita pindah contohnya ke F, contohnya aku pencet F, aku angkat kakinya langsung turunin lagi. Jadi pas chordnya turun, aku angkat kaki. Jadi ini sama aja kayak multitasking teman-teman. Mungkin teman-teman pertama kali nggak biasa. Tapi sebenarnya teman-teman asal latihan dikit aja, latihan 30 menit, teman-teman bisa mendapatkan feel-nya. Jadi pas F, ini aku tahan kakinya. Nah, ini masih tahan. Pas aku pencet chord G, angkat kakinya langsung turun lagi. Ke A minor, ini aku udah angkat nih, tangan aku masih tahan kakinya. Pas aku pencet A minor, aku angkat kakinya langsung turun lagi. Jadi itulah cara menggunakan pedal yang benar. Jadi pedal itu diganti sesuai dengan chordnya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kalau aku tahan terus aja pedalnya gimana? Nah, itu bakal suaranya namanya bocor. Kita coba denger nih. Bocor. Jadi chord yang sebelumnya suaranya tuh nyampur sama chord setelahnya, nyampur lagi sama chord setelahnya. Jadi kalau kita tahan terus kakinya, itu nggak akan bagus suaranya, malah lebih jelek dibanding kalau kita nggak pakai pedal. Makanya penggunaan pedal ini sangat-sangat penting. Yang ketiga, latihan teman-teman nggak efisien. Nah, jadi sebenarnya aku banyak sekali ngelihat pianis otodidak yang akhirnya les sama aku lihat mereka tuh melakukan ini. Mereka pas latihan, mereka tuh latihan part-part yang mudah melulu. Nah, terus pas bagian yang sulit, contohnya. Pas bagian yang sulit, contohnya seperti tadi, pas aku main chord F, mereka tuh tersandung melulu. Jadi diulang-ulang terus sampai bener. Nah, itu tidak baik, karena teman-teman malah tidak berpikir panjang. Oh, aku tuh sebenarnya pengen main note ini loh. Teman-teman tuh asal mencet aja sampai bener. Itu salah sekali. Jadi mindset latihan yang benar adalah teman-teman identifikasi bagian yang sulit. Oke, ini aku salah terus di sini. Nah, teman-teman pas latihan, latihanin itu aja. Yang bagian yang mudah, udah itu fokusnya dikit aja. Tapi fokus paling banyaknya di part yang susah.
Jadi rutin pas teman-teman latihan adalah main dulu dari awal sampai akhir, teman-teman abis itu fokus pada bagian yang salah, latihan itu terus, baru sebagai penutupan dari latihannya, main lagi dari awal sampai akhir. Yang keempat, banyak pianis otodidak mikirnya main piano tuh cuma asal notnya benar itu udah cukup. Sebenarnya enggak, karena kalau teman-teman main seperti itu, teman-teman jadi nggak bisa membedakan permainan bagus dan permainan jelek. Contohnya aku main Twinkle Little Star-nya seperti ini. Bandingin ya, aku chordnya nggak akan berubah, gaya ngiring aku nggak akan berubah, tapi sekarang aku perhatikan dinamika aku. Lihat, jadi ada klimaksnya, ada turunnya dibanding dengan permainan yang pertama. Jadi ada namanya teknik penjarian dan dinamika. Dengan penjarian benar, teman-teman tuh tangan nggak akan cepet capek, dan teman-teman jadi bisa memainkan gaya-gaya yang lebih ekspresif. Contohnya, itu kalau penjarian yang nggak benar, teman-teman nggak akan bisa memainkan gaya ngiring tadi. Nah, kalau dinamika, yang artinya seberapa keras atau lembut kita memencet tutsnya, itu yang bisa membuat yang namanya klimaks. Wow, klimaksnya kerasa banget kan? Yang kelima, teman-teman nggak punya tujuan piano yang jelas. Banyak pianis otodidak yang datang ke aku bilang, aku pengen main pianonya jago. Itu tuh tidak jelas sama sekali. Apa definisi jago kamu? Apakah bisa ngiring? Apakah bisa main improvisasi? Apakah bisa chord-chord jazzy? Apa itu? Jadi teman-teman untuk ngeset tujuan yang baik, teman-teman perlu dua unsur. Yang pertama spesifik, yang kedua waktu. Yang pertama spesifik, teman-teman jadi jelas tujuannya apa. Contohnya, aku pengen bisa ngiring lagu worship dengan banyak gaya, sehingga aku pas pelayanan jadi bisa percaya diri. Nah, itu tujuannya spesifik, biar teman-teman pun jadi tahu, oke, aku harus belajar itu gaya ngiring. Aku nggak perlu belajar variasi, aku nggak perlu belajar chord-chord yang terlalu manis. Asal aku belajar banyak cara gaya ngiring, aku pasti bisa achieve goals aku. Nah, unsur kedua adalah teman-teman harus punya waktu. Jadi, waktunya baik kapan? Deadline-nya. Contohnya tujuan yang tadi, nah, sekarang waktunya kapan? Aku pengen bisa nge-achieve tujuan aku dalam 6 bulan. Ya udah, teman-teman jadi tahu, oke, deadline-nya by 6 bulan nih. Aku bisa ngukur kalau contohnya pas pertama kali aku main piano sampai 6 bulan ke depan, apakah ada progres atau tidak. Jadi itulah cara ngeset tujuan yang baik. Yang keenam, nggak perhatiin postur tubuh. Jadi banyak teman-teman yang terlalu peduli sama notnya, tapi teman-teman tuh mainnya itu tuh nggak bagus. Jadi sebenarnya salah satu insight paling bagus adalah teman-teman mau main piano seberapa lama pun, teman-teman tuh nggak boleh sampai badannya sakit. Kalau sampai ada bagiannya sakit, teman-teman artinya salah postur. Dan itu yang bisa menyebabkan cedera teman-teman. Jadi sangat berhati-hatilah. Jadi aku coba tampilin salah satu guide untuk postur tubuhnya yang bagus nih teman-teman. Yang terakhir, teman-teman harus menyayangi prosesnya, bukan tujuannya. Jadi banyak yang teman-teman tuh pas sebelum latihan itu sudah capek, aduh males banget, susah banget. Dan itu yang menyebabkan teman-teman menunda-nunda terus permainan piano teman-teman. Teman-teman bisa sebelum latihan, teman-teman taruh dulu sekitar 5-10 menit, teman-teman mainkan lagu favorit teman-teman. Itu kan membuat teman-teman latihannya jadi lebih semangat. Dan kalau main piano tuh kita nggak bisa lah yang namanya jadi orang yang pesimis. Jadi hindari pikiran seperti, aku terlalu tua untuk main piano. Atau aku buta nada, aku jadi gak bisa nih main chord. Dan itu merupakan salah satu unsur yang menurut aku teman-teman sering lupa, bahwa sebenarnya main piano itu tujuannya buat kita enjoy loh teman-teman. Jadi kalau kita sampai nggak enjoy, there is something wrong. Antara pemikiran teman-teman, atau antara teknik teman-teman, dan lain-lain. Jadi sekali lagi, sayangilah prosesnya. Jadi kita harus gimana caranya buat prosesnya kita suka. Jadi bukan tujuannya doang kita suka, tapi prosesnya pun juga. Nah, jadi bagi kamu yang pengen belajar privat bareng aku, mau secara online ataupun offline, teman-teman bisa cek deskripsi di bawah.